shadow government itu ketika sebagai eksekutor dia udah lengkap, mau bicara di bidang yang mana, ekonomi ya, politik ya, sosial, budaya, teknologi. Makanya dalam buku ini saya sebutkan The Dark Side of Technologies, sisi gelap teknologi itu yang tidak pernah dibahas. Nah, itu membahayakan ya. Itu gila itu. Ini perkembangannya horor. Dan chip yang bisa ditanam itu udah nano kecil banget berarti. Itu bisa ditanam itu. Satu kali nuklir itu akan membuat bumi nggak bisa melihat matahari 20 tahun katanya. Nah, bukan itu cuma di tempat itu. Pemerintahan bayangan ini biasanya gini, eksekutor pelaksanaan pemerintahan bayangan itu siapa? Atau negara apa? Atau pemerintahan mana? Kalau yang saya lihat soal sekarang nih, kayaknya semua harus Amerika gitu kan gitu. Apakah dia pelaksananya atau juga mungkin memang ada satu tim khusus? Dalam shadow government itu ada yang namanya global police, polisi global. Karena dia jadi centengnya untuk menangani berbagai menangani konflik ya, akan menambah konflik sebenarnya. Bukan menangani, tapi menambah. Iya, jadi istilahnya kan ya itu kayak menanamkan demokrasi, tapi melakukan pembunuhan di mana-mana seperti di Afrika dan lain-lain itu. Jadi dia ndak ini istilahnya ndak sesuai dengan apa yang disampaikan. Yaitu shadow government dengan global police-nya, namanya Amerika. Tapi ya kita lihat internal dari Kongres Amerika kan banyak orang-orang Jewish gitu ya. Ya. Nah, dari situ kita harus melihat dengan baik ini di negara mana, agar kita bisa membaca kinerjanya gitu. Jadi tidak harus delo-delo Amerika. Ya enggak, yang londoireng juga kan banyak. Iya sih. Nah, di situ. Di sini kan makanya kita pemetaan secara nasional ini siapa yang menjadi pengkhianat, siapa yang jadi patriot. Endingnya sini. Saya akan memberikan warning di sini. Nah, ini di 2013 sudah saya sampaikan. Gini, apakah penulis menawarkan solusi? Jawabannya tidak, atau tepatnya belum tahu. Penulis mustahil melawan sendiri shadow government dengan seabrek piranti surveillance yang ada. Oh, berarti memang sudah sistematis nih ya. Namun satu hal yang pasti, Nusantara membutuhkan para patriot, bukan penjilat dan pengkhianat. Setidaknya rasa cinta tanah air, memeluk agama sama wilayah yang diridhoi dapat dikatakan sebagai modal awal mendasari, paling utama, penting untuk menantang, bukan melawan, New World Order di bawah one totalitarian world government. The choice is yours. Itu saya bilang 2014, 2013, 10 tahun yang lalu lebih, 12 tahun yang lalu bahkan. Iya. Dan sampai sekarang, menurut Mas Jagat, pemerintahan kita masih di bawah pemerintahan bayangan. Karena kan belum ketemu tokoh-tokoh yang berani mendobrak ibaratnya gitu. Ini itu tadi, mana yang pengkhianat, mana yang patriot. Ini kita kayaknya ngeri-ngeri sedap ya jadi ngomongnya. Blak-blakan aja nggak apa-apa. Ya, mana yang patriot, mana yang pengkhianat. Ya. Di situ kalau harus dikatakan, oh ini pengkhianat, oh ini patriot, itu publik yang bisa menilai. Masalahnya publik itu dia tidak memahami kinerja shadow government. Mana berita yang diekspos, dibombardir, mana yang the real truth. Dan sorry to say, bangsa Indonesia ini penduduknya sejak 2,5 periode lalu ya, itu kehilangan daya imajinasi. Artinya begini, untuk berpendapat saja nunggu postingan. Iya. Jadi
eh, mereka itu bukan, makanya di kita lihat di Facebook itu ada ndak to think gitu, adanya to reply, Iya. kan menjawab. Nah, Itu ndak perlu mikir tuh, tangan gini aja selesai tuh. ya. Di situ teknologi bagaimana mengontrol pikiran dan mengendalikan perilaku publik. Ini saya bahas bagaimana setiap orang itu diawasi dengan piranti-piranti yang luar biasa. Ini belum, waktu itu saya tidak membahas AI karena AI itu masih jauh, tapi sudah ada gambaran dari fisika kuantum nanti, dari itu, ini perkembangannya horor. Dan chip yang bisa ditanam itu udah nano Kecil banget berarti. iya, dulu itu masih 0, sekian mikro ya, itu bisa ditanam itu. Itu dulu tahun 2000 berapa itu satu chip yang untuk ditanam di buku begini itu sekitar 5 juta itu kayak bubuk itu. Untuk saat itu digunakan biasanya di luar ya, untuk dimasukkan ke agent atau benda-benda yang dianggap ini nanti bisa hilang. Itu 2000, Itu sekitar 10 atau 15 tahun lalu kayaknya. 11 tahun lalu ini idenya. 15 tahun lalu. Enggak, barangnya. Oh, barangnya udah Udah ada itu. Itu kayak bubuk itu 5 juta sekitaran dulu waktu itu, 15 tahun yang lalu. Sekarang lebih kecil, nano masalahnya. Saya dengar kalau nggak salah, bisa aja salah. Jadi semua teknologi itu ketika keluar saat ini dipublis untuk umum itu sudah digunakan dulu berapa tahun sebelumnya oleh mereka. Ya. Mereka gunakan, mereka terapkan, mereka udah benefit buat mereka, baru dikeluarkan sebagai publik. Nah, gitu kan. Jadi kayak pembuatan CGI lah, efek segala macam, AI, internet itu kan dulu khusus untuk militer. Nah iya, maksudnya teknologi itu udah digunakan dulu, udah, baru publik. Dan itu radiasinya edan-edanan. Radiasi dari istilahnya itu electromagnetic di EMF itu ya, magnetic field itu. Itu nanti yang berperan sebagai pendukung dari piranti atau device surveillance, pengintaian. Nah, di situ makanya itu shadow government itu ketika sebagai eksekutor dia udah lengkap. Mau bicara di bidang yang mana? Ekonomi, ya, politik, sosial, budaya, teknologi. Makanya dalam buku ini saya sebutkan The Dark Side of Technologies, sisi gelap teknologi itu yang tidak pernah dibahas. Nah, itu membahayakan, itu gila itu. Karena zaman sekarang kan mereka membuat generasi ini lebih bodoh dari generasi sebelumnya. Ya. Karena menghilangkan proses yang namanya ikro. Ibaratnya anak-anak sekarang nggak perlu membaca prosesnya seperti apa, cukup tahu hasilnya aja dengan ChatGPT. Iya. Bikin sesuatu nggak usah buat, jadi udah. Nah, jadi proses itu part itu dihilangkan sama mereka. Iya. Bahkan ini terjadi ini ya, pemborongan buku langka besar-besaran oleh otoritas AI, di scan, kemudian aslinya dihilangkan. Itu untuk simulasi. Itu mirip yang sungai Tigris dong tuh. Tapi begini, ada hal yang menarik. Rusia, China, dan Indonesia itu kan kerjasama platform AI sekarang. Ini tidak sampai 1 minggu muncul berita otoritas AI di negara-negara yang tidak cocok dengan Rusia, China, dan Indonesia melakukan simulasi tadi itu, pemborongan buku besar-besaran yang langka, kemudian di-scan, dihancurkan. Ini ada apa ini? Dua kutub ini yang tidak pernah dibahas sama orang-orang. Jadi anak-anak sekarang atau orang masa depan ini akan hilang akses itu. Iya. Data itu mereka nggak tahu seperti apa, tapi AI punya. Iya. Jadi pinteran AI daripada generasi yang akan datang. Nah, ini yang bahaya. Itu tadi ini kenapa
China, Rusia dengan Indonesia itu ada kerjasama di sini. Heeh. Tapi di sini juga jalan. Kita kan nggak tahu, tapi secara referensi ya ini bisa dicek nanti. Ini kan perang gede antara Romawi Timur dengan Romawi Barat. Iya benar. Nah di sini Gog Magog itu kan masuk di Romawi Timur. Ya. Nah yang Romawi Barat ini Israel State dan lain-lainnya. Ini kan perang besar. Kita nggak tahu endingnya seperti apa. Mungkin suatu saat nanti akan terjadi ledakan besar yang akan mengakhiri pertikaian ini. Kita nggak tahu. Tapi pertikaian ini belum dimulai kan? Apa sudah? Sudah jalan. Udah jalan. Jadi kita lihat perang Rusia Ukraina contohnya. Nah, kan masih baru segitu kan? Apa akan nanti melebar? Begini, perang Rusia vs NATO sekarang ini kira-kira itu kan udah hampir berapa tahun itu. Rusia masih santai. Harusnya itu udah hancur dikeroyok anggota NATO sebanyak itu. Tapi kok enggak hancur-hancur. Ini ada apa? Bahkan Amerika harus pecah fokus ke Iran dan ngirim juga ke Ukraina. Satu sisi NATO sendiri itu kan supply senjatanya juga terkuras. Ini lama-lama nanti dia akan mencari area-area yang butuh atau masih banyak stok nuklir, uranium untuk digunakan dari senjata nuklir. Ini endingnya kalau kita tidak hati-hati, udah sekali ada ledakan besar kita selesai. Semua hanya kena. Iya, ini yang saya khawatir di sini karena apa ya? Ini the secret I wouldn't tell you. Jadi itu bukan esoterik ya, tapi ya itu yang saya takutkan. Jadi ini kalau ada ledakan ini udah selesai kita. Iya, karena sampai sekarang belum ada satupun yang pernah mencobakan nuklir kan sebenarnya. Kalau di Hiroshima dan Nagasaki kan masih bom atom. Jadi satu ada yang nyoba bisa jadi kiamat buat semuanya gitu. Misalnya kan, katanya kalau dicobakan di misalnya Pakistan mencobakan gitu, atau juga mungkin Israel mencobakan gitu kan. Satu kali nuklir itu akan membuat bumi nggak bisa melihat matahari 20 tahun katanya. Bukan itu. Cuma di tempat itu, bahkan di tempat lain. Jadi kan ekonomi langsung hancur dari nol lagi. Kehidupan sosial, mereka juga mau ngambil risiko itu kalau emang iya. Karena belum pernah ada. Siapa tahu sekali nuklir, buminya bolong, selesai semua kan gitu. Nah itu, ini apa ya? Kita itu terlalu sibuk dengan, kita itu disetir media, disetir medsos. Mbok ya bisa enggak sih duduk dulu, berpikir sebentar apa yang terjadi sekarang ini. Konsepnya dalam memahami NNBO dan PB ini, itu mindsetnya harus global dulu, baru ke lokal, nasional, lokal, individu ya. Artinya begini, kita tidak bisa memaksakan pikiran lokal kita untuk kejadian yang besar. Itu kan aneh. Makanya seolah-olah kalau kita sudah bergulat dengan kondisi lokal nasional, itu sudah menyelesaikan masalah dunia. Masalah dunia. Bukan berarti kita harus menyelesaikan, enggak, tapi dari situ saja konsep kita itu udah ngawur tuh. Global dulu, baru ke kecil. Karena ini cara berpikir, jangan kecil naik ke atas. Nanti ketika di debat dijatuhkan, dia marah-marah. Akhirnya jadi sentimen. Ya benar. Nah itu. Saya dengar begini, Mas Jagat, kayak seluruh dunia ini memang ada yang mengatur secret society-nya dan agenda Big Brother ini, pemerintahan bayangan. Salah satu polanya bahwa satu daerah atau negara tersebut itu di bawah kontrol dari grup itu adalah maraknya korupsi di pemerintahan itu. Tapi saya pikir kan nggak ada pemerintahan yang nggak korupsi gitu. Maksudnya dipermudah mereka, para elemen-elemen penentu kebijakannya untuk mendapatkan
korupsi gitu. Jadi ada kebijakan misalnya gini, kebijakan yang mengarah kepada kepentingan elit tapi tidak mengarah kepada rakyat nih. Keputusannya kan dilakukan oleh dewan. Dewannya bisa dikompromis dengan cara ya dapat dengan keputusan itu mereka dapat lebihan apa namanya? Ya dapat tambahan lah atau juga mungkin dapat dana apa segala macamnya. Ujung-ujungnya pakai korupsi dengan jabatan mereka kan. Nah, justru jenis dewan yang menentukan urusan orang banyak yang jenis dengan mental seperti itulah yang cocok dengan pemerintah bayangan ini. Jadi gini, kita harus kembali kepada apa yang disampaikan Rothschild. Gampangannya begini ya. I care not who creates the law as long as I created the money. WTF urusan politik dan hukum. Iya. Gue yang nyiptain uangnya. Oke. Disitulah yang tadi independen itu. Makanya. Jadi kalau kita mau berbangga dengan nih ahli hukum nih, sejarah nih, ahli politik nih. Tapi kan di situ who creates the money. Yang nyiptain uang siapa? Cuma tinggal modal kertas dan tinta, selesai. Cetak aja sendiri gitu ya. Nah, bedanya kan di sini legal, kalau dengan percetakan itu kan ilegal. Iya. Nah, bedanya kan gitu. Makanya saya tidak berani nyetak sendiri ya. Jadi emas fisiknya itu diambilin sama mereka. Mereka balikinnya dengan cara uang kertas. Nah, itu ada joke lucu dari the Federal Reserve. The Federal Reserve is neither federal nor reserve. Federal Reserve itu ya bukan milik pemerintah dan tidak ada cadangannya. Dia nggak punya ini apa cadangan untuk ini kan uang kertasnya keluar harus sesuai dengan value cadangan emas yang dia punya gitu. Itu kan teori. Aslinya enggak. Teori ekonominya. Lah ini uang emas masuk kita ditarik terus itu buat apa? Untuk membuat orang nggak punya emas itu. Jadi mekanisme bank independen itu dia enggak urusan emas. Lah terus lending ininya apa? Apa namanya? Untuk menjamin kertas value-nya itu apa? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Selama ini. Makanya saya katakan sebelum itu sebelum 99 itu ada jaminannya. Oh, itu yang membuat bedanya sebelum sama sesudah 99. Nah, setiap yang mencetak jenis setiap kertas apapun harus nilainya sesuai dengan persediaan emas. Nah, setelah lewat itu nggak perlu. Jadi di sini secara teori itu kan seperti itu. Cuma kan saya kan bukan ahli ekonomi. Saya tidak ada akses untuk melihat jutaan ton emas. Saya kan sipil biasa. Kalau saya salah ya saya mohon maaf karena saya tidak punya akses untuk lihat. Kalau ada yang bilang, wah ada kok stoknya. Kapan? Berapa? Terus yang dicetak berapa? Terus perbandingannya berapa? Belum, itu masih yang berbentuk physically banknotes kertas. Kalau yang digital? Nah itu dia. Itu modal apa? Oh jadi mulai ketemu nih polanya. Dibutuhkan bank-bank independen di setiap negara yang kemudian menjadi acuan standar perekonomian yang disepakati bersama oleh setiap negara. Nah, intinya sebenarnya bank-bank independen ini adalah bohir dari pergerakan programnya elit. Nah, itu bukan programnya pemerintah setempat. Oh, bukan. Jadi kita nanti mengenal yang namanya BIS, Bank Investment of Settlement kalau tidak salah. Itu dia mengkoordinir bank independen secara global. Administratornya itu IMF kalau tidak salah. Yang menjalankan WB, World Bank kalau tidak salah. Polanya begitu. Jadi yang satu itu servernya independen di seluruh dunia. Yang satu itu administratornya, yang satu nyairin uangnya. Ini monster. Coba
BIS itu, BIS ini jarang yang bahas. Karena ketika membahas BIS, orang itu akan terus gunanya independensi itu apa? Kalau di Amerika frontal, Ya. Ini kan negara dalam negara. Independensi dari kebijakan negara itu. Kalau kebijakan itu tergantung yang nyetak kan gitu. Maksudnya dia independen, nggak diatur oleh enggak. negara itu. Enggak Tapi bisa. justru bosnya dia pusat. Iya, Apa ada bosnya? Fed atau World Bank? BIS tadi. Oh, I see. Jadi itu tuh apa ya? Layernya. Makanya saya bilang tadi, kalau berpikirnya itu lokal, susah ketemu benang merahnya. Harus global dulu. Ya. Dalam konsep memahami NWO. Kalau globalnya tahu, itu ndak kaget dengan kasus-kasus pergolakan di suatu negara. Oh. Tapi kalau kita udah terkooptasi dengan media setempat untuk berpikir boro-boro ke independensi tadi gitu, atau ke BIS itu, pola dari pengendalian opini dan perilaku publik aja dia nggak tahu. Iya, ini hoax atau enggak aja dia enggak tahu. Iya. Udah sibuk, apalagi besok harus besok bayar sekolah nih. Itu udah stres semua kan. Maksudnya urusan-urusan mikro ya, kalau ngomongin dunia itu urusan mikronya. Mikro. Gitu. Dan publik memang di setup untuk lebih pusingin hal itu. Biar nggak mikir jauh-jauh ke sini nih. Nah, makanya tadi tuh independen itu, yang tanda petik independen itu kan mengurusi moneter, kongres dan lain-lain, istilahnya kongres lah ya. Itu kan mengurusi yang fiskal, mengurusi yang bawah-bawah ini, dari rancangan anggarannya, terus disesuaikan. Nah itu kan di fiskal. Masalahnya orang-orang yang paling kaya di Indonesia ini, dia nggak ngurusi fiskal. Saya nabung di independen dong. Ngapain harus ke bawah? Kan dia tetap kaya terus. Iya. Nah, sekarang ketika itu begini, dulu orang itu jualan, nah, punya akses, punya power, dia jualan. SDA ya, Indonesia. Sekarang satu pintu. Ya. Kira-kira kalau saya sebagai oligarki, ngamuk enggak? Sialan nih Mr. P itu. Gua sikat juga nih. Gimana caranya? Ya kita sebagai oligarki edan, bersatu padu. Disitulah terjadi orkestra. Oh. Secara nasional, bos, saya diganggu nih. Dia minta bantuan secara global. Yang minta oligarki nih? Apa P-nya? Apa presidennya? Enggak. Kalau misalnya Mr. P sekarang semuanya harus satu pintu deh. Ya saya sebagai oligarki marah dong. Ya ini ya periuknya diganggu. Saya nabungnya enggak di Indonesia. Saya di luar. Swiss lah misalnya. Terus ini ganggu nih ini. Mr. P yang sekarang. Sikat aja yuk bareng-bareng. Langsung ke pusat. Itu terjadi koordinasi, pasti enggak mungkin. Tapi kan saya enggak bisa membuktikan secara real. Ini pola yang bisa dijalankan di negara-negara. Nah, makanya saya bicara itu konsep. Konsepnya itu berjalan seperti ini. Jangan saya buktinya mana. Seorang sipil gimana membuktikan? Misal itu, hacker itu ada, terjadi peretasan. Buktinya mana? Kalau hacker ada, ya terjadi peretasan. Tapi saya nyari hackernya, ya setengah mati kan gitu. Kecuali ada pengkhianat di dalamnya. Nah, ini sama seperti ini. Kalau saya harus membuktikan, Anda kan bicara konspirasi, buktikan dong. Ini saya yang idiot atau Anda yang moron kan gitu. Tapi ini mirip dengan ini pembahasan-pembahasan sebelumnya kayak negara-negara yang tidak bisa dikondisikan. Itu ternyata pemerintahnya diganti rezim. Nah itu. Jadi yang kalau nggak salah kemarin itu saya habis lihat konten yang mengamati itu bahwa negaranya Trump ini berada di balik 90 ganti rezimnya dunia. 90 negara.
Jadi ada 140 negara, 90 negara ini ganti rezimnya itu dari back office-nya atau mastermind itu mereka. Nah, 90 yang kompak. Kalau yang udah misalnya pemerintahnya udah kompak duluan, nggak perlu diganti rezim kan? Nggak perlu. Berarti nggak perlu dikup, nggak perlu dikudeta, udah nurut. Udah. Nah, ini kan berarti contoh kemarin yang meninggal tuh politisi namanya. Oh, yang meninggal mendadak itu ya? Ini sih itu Lindsay kan. Nah, Lindsey Graham. Yang sebelumnya juga ini siapa namanya dia berada di 35 konflik negara. Dia aja yang meninggal tuh siapa namanya? Aduh, politisi juga terkenal. Ibaratnya berarti mereka ini kan pelaksana untuk kemudian mengkondisikan negara-negara tersebut mengikuti aturan dari yang so-called New World Order ini, NWO atau satu pemerintahan gitu ibaratnya kan. Contoh negara-negara yang nggak mau diatur itu kan Irak, Libya, Iran. Itu sekarang sedang dibegitukan kan, kemarin belum lama kan? Begini, kita lihat pada periodenya Pak Harto. Di situ Israel State itu bullshit, artinya tidak ada suaranya. Bahkan berisik sedikit, kirimi rudal sama Saddam Hussein. Kita lihat dari orang-orang itu, dari Pak Harto, Gaddafi, siapa lagi yang di Palestina itu? Oh ini Yasser Arafat. Yasser Arafat. Kemudian Mesir. Mursi. Satu lagi saya lupa. Anwar Sadat, bukan? Itu disikat pada waktu periode yang sama. Mana orang-orang itu ngeyel membela Palestina. Masuk akal. Saddam Hussein udah kelihatan mau pro Palestina turun. Iya, disikat. Libya turun. Libya itu negara yang makmur, tidak ada masalah. Mendadak ada masalah. Dibikin kekacauan ekonomi dulu, bener? Nah, saya bilang menghancurkan suatu negara. Oke, bener itu kan tidak perlu harus perang fisik. Fisik itu perang terakhir, itu opsi terakhir. Seolah-olah warganya yang kepengen. Venezuela begitu juga. Nah, Venezuela itu banyak tangan masalahnya.